Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan bagaimana perasaan Mikey sejak ia mendirikan Toman bersama teman-temannya. Bagaimana hancurnya perasaan Mikey saat kehilangan Shinichiro. Namun hal yang membuatnya tetap kuat adalah geng yang telah dia bentuk. Toman menjadi obat penenang bagi Mikey di saat dunianya runtuh. Hingga suatu hari, muncul dua orang yang mengubah segalanya. Dia adalah Takemichi dan juga Kisaki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama kembali menunjukkan flashback sewaktu Takemichi, Mikey, dan juga Draken sedang bersepeda santai di pinggir kali Ciliwung. Saat itu, Mikey bercerita kepada Takemichi jika dia mempunyai seorang kakak yang 10 tahun lebih tua darinya. Dia orang yang ceroboh. Dia menantang orang yang lebih kuat darinya seolah-olah itu bukan apa-apa. Kemudian Takemichi menyautinya, menganggap jika Shinichiro adalah orang yang cukup keren. Padahal saat itu Mikey sedang berpikir jika dia harus mencari sesuatu selain kekuatan. Itulah yang sedang ada di pikiran Mikey saat itu. Kemudian pada suatu hari, Mikey bertemu dengan seseorang yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Dia adalah musuh bersama kita semua, manusia jenius yang memanfaatkan orang lain untuk menggapai tujuannya. Dia adalah Kisaki Teta, musuh utama Takemichi dalam season pertama Tokyo Revengers. Kali ini kita ditunjukkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Kisaki masuk ke dalam Toman. 25 Juli tahun 2005. Terlihat kala itu Mikey datang menemui Kisaki di suatu tempat. "Maaf membuatmu datang kemari, Mikey. Aku akan mengeluarkan Pachin dari penjara." Terlihat saat itu Kisaki memang mencoba untuk mendekati Mikey dengan iming-iming akan membebaskan Pachin. Kemudian Kisaki melanjutkan perkataannya. "Aku punya orang yang akan menggantikan Pachin. Dan Osanai berjanji untuk berbohong dengan imbalan uang. Aku hanya ingin kau mengizinkanku." Kita semua tahu apa yang saat itu sedang Kisaki rencanakan, tanpa mereka tahu bahwa Baji juga di sana menyelidiki apa yang menjadi rencana Kisaki sebenarnya. Terlihat ekspresi Baji yang menunjukkan rasa ketidaksukaannya dengan Kisaki. Kemudian hari berganti. Saat itu semua petinggi Toman sedang mengadakan pertemuan untuk membahas rencana Mikey memasukkan Kisaki ke dalam Toman. Saat Draken menanyakan rencana Mikey, Draken dan Mitsuya tidak setuju dengan keputusan Mikey. "Aku tidak setuju. Aku tidak suka dengan orang itu. Dia sepertinya punya motif tersembunyi." Kemudian Mitsuya menimpalinya. "Aku juga tidak setuju. Ini bukan sepertimu, Mikey." Namun di sisi lain, Smiley dan juga Muto setuju dengan apa yang Mikey rencanakan. Kala itu, Muto menganggap jika Kisaki adalah orang yang tepat untuk mengembangkan Toman. Kemudian Baji ikut memberikan pendapatnya. "Mikey, jangan biarkan Kisaki masuk. Dia bukanlah orang yang bisa kita percaya." Namun sepertinya Mikey sudah membulatkan keputusannya, karena ia menjawab jika Kisaki sangat dibutuhkan. Bahkan menurut Mikey, Kisaki adalah satu-satunya orang yang bisa membebaskan Pachin. Mendengar alasan Mikey, Draken langsung menggebrak mejanya. "Brak, apa itu alasannya? Kalau begitu, aku bahkan lebih tidak setuju. Kita tidak membentuk geng ini untuk melakukan trik kotor semacam itu." Nampak Draken sangat menentang keputusan Mikey. Ia sangat marah mendengar alasan Mikey yang begitu konyol. Tak lama kemudian, Mitsuya juga ikut berdiri dan berkata kepada Mikey dengan tatapan yang tegas tapi tetap lembut. "Kalau kau mencoba untuk melakukan sesuatu terkait Pachin, aku akan meninggalkanmu. Mikey, aku rasa Pah juga tidak akan suka dengan ide ini." Saat itu juga, Mikey tersadar jika menjadi kuat saja tidaklah cukup. Kemudian kita bergerak menuju tanggal 1 Agustus 2005. Terlihat Mikey sedang berada di sebuah angkringan bersama Kisaki. Di sana Mikey berkata, "Ada banyak yang keberatan. Hampir semua orang menentangnya. Bahkan aku sampai bertengkar keras dengan Draken. Sampai aku mulai berpikir bahwa Toman akan terbelah dua.
Mendengar hal itu, Kisaki menjawab jika dia sudah tahu sejak awal bahwa semua tidak akan mudah. Namun tiba-tiba Maiki melanjutkan perkataannya, tapi Takemichi mulai menengahi kami. Mendengar nama Takemichi, Kisaki nampak sedikit terkejut. Itu adalah hal yang wajar karena sejak awal tujuannya adalah bersaing dengan Takemichi untuk mendapatkan hati Hinata. Maiki yang masih belum memahami semuanya hanya tertawa lepas saat menceritakan kebodohan yang dilakukan Takemichi saat menengahi pertengkarannya dengan Draken. Sementara Kisaki yang mendengar nama Takemichi menunjukkan ekspresi seriusnya sembari memakan Indomie rasa kuah soto di warung ramen Ichiraku. Setelah kenyang makan Indomie di angkringan Lek Wahono, Maiki kemudian mengajak Kisaki untuk menatap kerlap-kerlip bintang di pinggiran Kali Ciliwung. Kisaki, aku menyukaimu. Bukan, ini maksudnya Maiki bukan menyukai Kisaki sebagai sesama jenis ya. Tapi maksudnya, Maiki menyukai kecerdasan yang dimiliki Kisaki. Karena bagi Maiki hal tersebut dapat membantu Maiki untuk mengembangkan Toman. Kemudian Maiki melanjutkan perkataannya, semua orang di Toman adalah orang yang baik. Mereka sangat baik. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Kisaki terlihat begitu penasaran dengan apa yang hendak Maiki katakan. Lalu Maiki melanjutkan obrolannya. Aku ingin tahu sampai kapan. Ada sesuatu yang gelap di dalam hatiku. Maiki mengatakan hal itu jauh sebelum Takemichi mengetahui sisi gelap Maiki. Itu artinya Maiki sudah menyadari drag impulsif yang dia miliki, hanya tinggal menunggu waktu saja. Kisaki yang belum memahaminya menanyakan sesuatu gelap apa yang Maiki maksud. Kemudian Maiki berkata, terkadang sesuatu itu membesar dan membuatku menghancurkan segalanya. Kisaki, aku ingin kau tetap di sampingku dengan bagian diriku itu. Aku ingin kau membimbingku, Kisaki. Maiki mengatakannya tanpa ragu sedikit pun. Karena ternyata selama ini keberadaan Kisaki di Toman memang berasal dari pemikiran Maiki sendiri. Di sana Kisaki sempat bertanya kepada Maiki, apa kau yakin? Bahkan jika aku melakukannya dengan cara yang tidak kau inginkan? Kisaki menanyakan hal tersebut secara gamblang. Namun yang mengagetkan adalah jawaban dari Maiki. Ya, tidak apa-apa Kisaki, aku tidak peduli. Saat itu juga Maiki mengetahui bahwa menjadi kuat tidak cukup baginya. Hal yang juga dia butuhkan adalah kegelapan. Kemudian scene menunjukkan 31 Oktober 2005. Saat itu terjadi pertarungan antara Toman melawan Valhalla. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Seperti yang kita semua ketahui, di sana Kisaki muncul dengan berpura-pura sebagai seorang pahlawan yang ingin melindungi Maiki. Aku kapten divisi ketiga geng Tokyo Manji, Kisaki Teta. Divisiku akan melindungi ketua geng kami. Sementara itu, di bawahnya terlihat Takemichi yang menangis melihat kondisi Maiki saat itu. Pada momen itulah, Baji secara tragis ditusuk oleh Kajutora yang notabene sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Momen tersebut menjadi tragedi yang mungkin akan menjadi salah satu scene paling menyedihkan dalam cerita Tokyo Revengers. Melihat Kajutora yang menusuk Baji tanpa ragu, Kisaki mulai berkata, Kajutora tidak main-main sama sekali. Aku tahu sekarang, dia memancing Baji masuk ke Valhalla. Jadi dia bisa membunuhnya saat dia lengah. Benar kan ketua? Pertanyaan Kisaki menjadi sangat membingungkan karena ternyata dia sendiri baru memahami apa yang baru saja dilihatnya. Walaupun ekspresinya menunjukkan kepuasan batin atas kesengsaraan yang Baji lalui. Sementara Maiki masih terdiam dengan tubuh yang terlihat sangat tegap. Saat itu juga Maiki mulai merasakan aura kegelapan yang menyelimuti dirinya. Karena Maiki sendirilah yang memutuskan bahwa bagaimanapun yang dia butuhkan adalah kegelapan. Matanya terlihat kosong, dan aura kegelapan mulai muncul menguasai diri Maiki pada saat itu. Kengerian, kebrutalan, kekuatan yang mengerikan akhirnya benar-benar menguasai Maiki. Kengerian tersebut bernama Dark Impulsive. Kekuatan tersebut benar-benar membuat Maiki kehilangan jati dirinya dan membuatnya menghancurkan segalanya. Bahkan Maiki mengatakan bahwa semakin banyak Maiki menahannya, maka akan semakin banyak pula kegelapan yang akan keluar. Maiki menghajar Kajutora dengan penuh kebrutalan. Ia sudah dikuasai Dark Impulsive. Yang ia pikirkan saat ini hanya kerusakan, kehancuran, dan kengerian saja. Maiki tidak memikirkan hal lain.
Bahkan saat itu, Mikey berkata pada dirinya sendiri jika dia akan membiarkan dirinya sampai Kagetora mati. Itulah kengerian Dark Impulsive Mikey yang tidak memberikan sedikit pun celah bagi dirinya untuk mengontrolnya. Tatapan mata kosong penuh kengerian dan tindakan abnormal yang membuatnya sangat mengerikan. Hingga tanpa ia duga, muncul Takemichi yang secara sadar tiba-tiba menghadang Mikey di tengah-tengah kepuasannya untuk menghajar Kagetora. Walaupun dengan tubuh lemahnya, Takemichi tetap nekat untuk menghadang Mikey yang dikuasai Dark Impulsive. Sementara di belakangnya, terlihat Kagetora yang sudah hampir mati karena dihajar oleh Mikey habis-habisan. Dan ketika melihat Takemichi berada tepat di depannya, kita bisa melihat bahwa tatapan Mikey mulai berubah. Itu terlihat seperti kegelapan yang menyelimuti tubuh Mikey mulai terpengaruh dengan aura positif yang Takemichi miliki. Saat Mikey hendak ditelan kegelapan, orang yang mengubah hidupnya muncul. Orang itu bernama Hanagaki Takemichi. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan masa lalu Mikey bahwa sebenarnya bukan Kisaki yang mendorong Mikey ke dalam kegelapan, tetapi Mikey sendirilah yang meminta Kisaki untuk membimbingnya supaya ia jatuh ke dalam kegelapan. Semua itu tentu saja di luar dugaan, karena selama ini kita menganggap bahwa Kisakilah yang membuat onar. Namun ternyata Mikey sendirilah yang mendorong dirinya sendiri untuk jatuh di telan kegelapan. Untungnya sebelum itu semua terjadi, Takemichi muncul di waktu yang tepat. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.